Nah, kali ini yang rada serius dikit nih, urusan itu momennya maafan. Itu pasti lebaran nih, kita sungkem-sungkeman, anak orang tua ke anak, kakak ke adik, begitu juga sebaliknya, dan sesama kita semua nih. Entar habis ini juga lokal sungkeman ada kayaknya nih. Budaya ini mengakar maksudnya, budaya ini mengakar dan mengakulturasi budaya Jawa, yakni sungkeman yang tadi Ane udah singgung dari awal, yang memiliki makna serupa yaitu saling memaafkan nih. Kira-kira gimana sih tradisi sungkeman ini dari awal sampai jadi budaya? Nah, ini dia pembelajarannya, maksudnya ini dia liputannya. Kalau ngomongin lebaran di Indonesia, pasti ada satu momen yang super haru dan bikin auto meleot, yaitu sungkeman. Biasanya setelah sholat Idul Fitri atau pas kumpul keluarga di rumah, satu persatu anak akan duduk bersimpuh di depan orang tuanya. Terus mencium tangan, minta maaf, dan minta doa restu. Dan gak jarang, momen ini langsung berubah jadi drama air mata. Nah, ada yang nangis, ada yang terharu, ada juga yang langsung pelukan lama banget. Pokoknya vibes-nya tuh campur aduk, haru, hangat, dan penuh kasih sayang. Tapi Bes, pernah kepikir gak sih, sebenarnya tradisi sungkeman ini datang dari mana? Kok bisa sampai sekarang masih jadi momen paling sakral saat lebaran atau pernikahan? Ternyata sejarahnya panjang banget dan dimulai dari lingkungan keraton Jawa. Tradisi sungkeman dipercaya mulai dipopulerkan pada abad ke-18 oleh seorang tokoh besar di Jawa, yaitu KGPAA Mangkunegara. Beliau adalah pendiri dan penguasa awal Kadipaten Mangkunegaran di Surakarta. Para prajurit dan punggawa keraton ingin bertemu raja untuk memberi penghormatan dan meminta maaf. Tapi bayangin, jumlah mereka banyak banget. Kalau harus menghadap satu persatu, bisa jadi habis waktu seharian. Akhirnya, KGPAA Mangkunegara I membuat satu tradisi khusus, yaitu momen di mana para prajurit dan punggawa datang bersama-sama bersimpuh di hadapan raja, lalu menyampaikan rasa hormat dan permohonan maaf secara serentak. Dari sinilah lahir tradisi yang kemudian dikenal sebagai sungkeman. Menariknya lagi, Bes, sungkeman itu bukan cuma tradisi keraton biasa, tapi juga hasil perpaduan antara budaya Jawa dan nilai-nilai Islam. Dalam budaya Jawa, posisi bersimpuh atau jongkok di depan orang yang dihormati adalah simbol kerendahan hati. Masyarakat kemudian menjadikan sungkeman sebagai momen untuk nyuwun pangapunten atau meminta maaf dan juga nyuwun pangestu, yaitu memohon doa restu dari orang tua. Makanya sampai sekarang sungkeman selalu ada di dua momen penting, pertama saat lebaran dan yang kedua saat pernikahan. Di momen lebaran, sungkeman biasanya dilakukan setelah sholat Idul Fitri atau setelah kumpul keluarga di rumah. Anak-anak akan duduk bersimpuh di depan orang tuanya, mencium tangan mereka dan mengucapkan permohonan maaf. Kalimat yang sering kita dengar misalnya, mohon maaf lahir dan batin. Di momen itu, orang tua biasanya memberikan doa, nasihat, atau pelukan hangat. Tradisi sungkeman juga penting banget dalam pernikahan adat Jawa. Dalam prosesi ini, pengantin akan bersimpuh di hadapan orang tua mereka untuk meminta maaf atas segala kesalahan selama hidup, sekaligus meminta doa restu untuk memulai kehidupan baru. Momen ini sering banget jadi bagian paling emosional dalam pernikahan. Karena disitulah terasa banget ikatan antara orang tua dan anak. Bes, di balik gerakan sederhana sungkeman sebenarnya ada makna filosofis yang dalam banget. Pertama, sungkeman adalah simbol penghormatan dan bakti. Posisi bersimpuh menunjukkan kerendahan hati seseorang anak di hadapan orang tua. Sebuah cara untuk mengakui betapa besarnya jasa mereka. Kedua, sungkeman adalah momen pembersihan hati. Disinilah kita meminta maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Ibaratnya semua beban hati dilebur di momen itu. Dan yang ketiga, sungkeman adalah simbol kekeluargaan. Momen ini sering menjadi jembatan untuk memperbaiki hubungan yang mungkin sempat renggang. Karena kadang satu kata maaf dan satu pelukan saja bisa menyembuhkan banyak hal. Meskipun sekarang zaman sudah modern banget, teknologi maju, komunikasi cepat, dan gaya hidup berubah, tradisi sungkeman tetap bertahan di tengah masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat Jawa.